Di laptop Anda itu kan ada. Nah, direkam ya Pak Susi ya, direkam ya. Nah, terus nanti filenya kirimkan ke saya. File dari rekaman pertemuan ini, linknya dikirim ke saya, gitu. Jadi nanti direkam terus bisa kirim ke saya, bisa di YouTube atau di mana, atau mau di link biasa boleh. Termasuk yang tidak bisa hadir nanti bisa menerima link itu. Jadi nanti setiap kali saya pembelajaran, agar semua itu harus direkam, semua direkam. Jadi ada bukti bahwa ini adalah pembelajaran. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya, silahkan. Tidak ada. Terima kasih. Berarti mahasiswanya cerdas-cerdas semua. Oke ya. Nah, sekarang saya akan coba untuk melanjutkan yang kemarin. Nah, sekarang kita lihat dari beberapa gaya kepemimpinan. Yang dimaksud gaya di sini, kemungkinan ada orang yang mendefinisikan sebagai tipe. Tapi di dalam beberapa buku ditulis itu adalah gaya. Oleh sebab itu, yang saya tampilkan di sini sesuai dengan buku yang saya jadikan rujukan, maka saya juga menggunakan istilah gaya. Kemungkinan akan terjadi berulang beberapa definisi karena memang banyak orang yang bisa memberikan definisi tentang leadership atau kepemimpinan. Jadi Anda tidak usah bingung ya, tidak usah ragu-ragu lupa ini kok begini, ini begitu, tidak apa-apa. Biar begini begitu, definisi itu semua ada manfaat. Ada yang bisa digunakan. Hanya Anda nanti silakan pilih mau menggunakan yang mana. Nah, kalau dilihat dari teori ini, pada dasarnya gaya kepemimpinan itu mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Nah, ini kan arti yang sangat sederhana dan semua orang bisa menerima. Memang setiap orang punya gaya. Mas Saiful pun punya gaya tersendiri. Apakah dia bisa dikatakan excellent, ganteng, atau dikatakan apa ya Mbak Susi? Kalau Mas Saiful apa itu? Ganteng nggak Mbak Susi? Senyum, berarti ganteng ya. Atau mungkin kekar, atau mungkin yang lain. Itu gaya relatif, seseorang. Pak. Ya. Ganteng itu relatif, Pak. Oh, relatif ya. Iya. Iya. Kalau menurut Mas Saiful sendiri gimana? Ganteng nggak? Kalau menurut saya sendiri ya ganteng, Pak. Oh ya sudah. Berarti mengakui ya. Orang lain terserah gitu ya. Oke, saya kembali pada permasalahan. Jadi di sini gaya itu memang merupakan sesuatu perwujudan, action. Kalau ada orang yang kemungkinan pidato berapi-api seperti Bung Karno itu ya, agitator, dia bisa menggerakkan orang hanya dengan karena kata-kata, itu gayanya dia. Tapi bisa juga orang yang seperti Habibie, apa yang di otaknya sudah mau disampaikan, di mulut belum kesampaian. Jadi sebenarnya antara otak dengan mulut itu lebih cepat otaknya. Atau juga ada yang seperti Janoko, kelemat gitu, ada juga. Makanya dikatakan sebagai perwujudan. Nah, perwujudan tingkah laku ini, kalau dia seorang pemimpin, maka dikatakan gaya kepemimpinan. Tapi, kalau yang menindaklanjuti itu bukan seorang pemimpin, itu hanya Anda katakan gaya gitu aja. Jadi kalau misalnya Mbak Siti ikut lomba kontes busana, nah itu hanya gaya aja, gaya busana, bukan gaya kepemimpinan.
Tapi kalau Mbak Siti memimpin sebuah usaha, apakah itu home industry atau konveksi atau toko di rumah, nah itu sudah gaya kepemimpinan. Apakah tegas atau bebas, bahasa Jawanya lomo gitu ya. Orang beli nggak usah bayar, nggak apa-apa misalnya begitu. Nah itu gaya, tipe-tipe orang yang punya tingkah laku sendiri-sendiri. Dan di situ menyangkut kemampuan seorang pemimpin. Nah, kemampuan ini beda-beda. Ada yang sekali dia ngomong, orang sudah tahu maksudnya. Artinya langsung to the point, langsung dia bisa menyampaikan materi apa yang akan disampaikan. Tapi ada juga mau menyampaikan sesuatu, muter dulu ceritanya. Ke sana kemari, baru setelah akhir, peserta rapatnya sudah ngantuk semua, menyampaikan inti materinya. Nah, sudah ngantuk semua ya sudah. Akhirnya materi itu tidak bisa diterima. Oleh karena itu, perwujudan dari tingkah laku pemimpin tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Pola itu terstruktur ya, ada alurnya. Jadi kalau ada orang bicara tentang sesuatu yang menggunakan model, itu berarti terstruktur, teratur. Anda misalnya di Karang Taruna, mau rapat dengan teman-temannya, ingin membangun sebuah tempat olahraga atau tempat untuk kegiatan remaja. Nah, Anda bicara dulu dari latar belakang, misalnya banyaknya remaja yang kalau sore nganggur, tidak ada kegiatan, banyaknya remaja yang punya potensi, dan juga adanya fasilitas sarana, lah itu namanya ada dasar dulu. Nah, setelah ada dasar dulu, Anda menyampaikan gagasan. Kemungkinan dibentuk lapangan voli atau sepak bola atau futsal atau bowling dan sebagainya. Nah, disampaikan. Baru yang terakhir nanti diputuskan berdasarkan musyawarah atau mau voting. Terstruktur. Tapi yang tidak terstruktur, langsung aja kumpulkan gimana kalau kita buat lapangan voli. Nah, semua bingung. Kenapa kok tahu-tahu mau dibuat lapangan voli? Berarti tidak terstruktur. Dikatakan di sini tidak ada pola, tidak membentuk pola. Padahal dikatakan gaya itu adalah perwujudan yang membentuk suatu pola. Nah, harapan dari Anda semua nanti, saya mohon kalau bicara gunakanlah struktur, gunakanlah pola. Jadi orang yang mendengar itu enak. Orang yang mendengar itu merasa puas. Wah, bagus ya, itu bicaranya pakai pola, mudah diterima, mudah didengar. Bahkan tidur pun bisa ngerti. Nah, kan luar biasa. Kalau sampai terjadi seperti itu, berarti Anda memang termasuk agitator. Anda bisa lihat beberapa tokoh atau pemimpin yang ada saat ini, Anda bisa mana yang menggunakan pola terstruktur, mana yang tidak menggunakan pola. Sekarang kalau kita lihat, leadership melawan behavior, kepribadian. Kepemimpinan lawan kepribadian. Bagaimana kepribadianmu dan seterusnya. Ini sebenarnya kalau ada gambar otak kanan, otak kiri, tapi saya tidak bisa memunculkan videonya. Jadi nanti kita hanya melihat saja, setiap orang pasti punya kepribadian yang berbeda-beda. Artinya, dalam kondisi apapun, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang menjadi tindakan dari masing-masing manusia itu berbeda-beda. Sampai contoh begini, kalau kita mau lihat dari sisi perilaku dulu. Andai kata di jalan ada kecelakaan ya.
apa yang Anda lakukan? Siapa yang menjawab? Apa, Pak? Menolong, Ya. Pak. Ulangi. Siapa ini? Ya. Menolong. Ya, Mas Minta Saiful. diulangi pertanyaannya. Pertanyaannya diulangi. Telepon Nelpon. mencari itu loh Pak, telepon sama polisi dulu. Nelpon polisi, terus? Kalau punya kontaknya, soalnya kalau kita langsung menolong, takutnya nanti kita itu dikira yang nabrak dia lah atau gimana gitu loh Pak. Oh, gini. Itu apa, Pak? Pertanyaannya tadi, Pak? Saya Pak Bagus Suripto. Ini Mas Bagus, saya gimana Mas Bagus? Ya, pertanyaan tadi apa? Pertanyaannya? Jika ada. Coba Mbak Siti diulang, pertanyaannya Mbak Siti. Kalau seumpama kita melihat kecelakaan di jalan, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita menelpon pihak yang berwajib. Itu jawabannya Siti ya, jawabannya Siti. Oh, gini Pak. Pertanyaan saya satu. Kita mampu nggak untuk menolong? Kita lihat kondisi. Yang Anda lakukan, Anda lakukan. Ya, yang saya lakukan, lihat kondisi, di situ ada orang banyak atau tidak. Nah, kalau kita di situ ada orang banyak, berarti kita bisa menolong, karena ada saksi mata, ada orang banyak. Kita lakukan penolongan, karena kita kalau tidak melakukan penolongan, nanti kita keburu orang itu meninggal atau terjadi sesuatu. Kalau kita mampu loh Pak. Tetapi kalau kita tidak mampu, ya nggak usah menolong. Satu, kita lihat kemampuan kita. Kita mampu nggak untuk menolong? Itulah. Itu dulu Pak untuk jawaban saya. Iya, terima kasih Mas Bagus. Mas Saiful dari mau jawab? Cukup, pertanyaannya sudah terwakili. Sudah terwakili, ya. Oke. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Cukup dua itu. Sekarang kalau Anda lihat dalam kenyataannya, itu kan tadi pendapatan Anda. Dalam kenyataan ada kecelakaan, ada enggak orang yang menolong? Kalau dalam real itu pasti ada yang menolong, Pak. Pasti ada? Pasti ada. Entah itu menolong dalam bentuk membawa ke pinggir jalan atau ini Mbak Susi. Iya betul Pak. Pasti ada yang menolong, benar? Iya, karena jika kecelakaan kecil mungkin ada, tapi kalau kecelakaan besar kembali lagi seperti yang dijelaskan Mas Bagus tadi, itu mungkin kita harus menunggu yang berwajib datang. Oke, pernah nggak Anda melihat ada kecelakaan bukannya menolong tapi malah selfie? Banyak sekali Pak. Nah, ini yang terjadi. Pernah, behaviornya itu di sini. Perilakunya itu loh. Bukannya menolong malah selfie. Lebih kejam lagi, mencari dompetnya dulu. Ini kan yang dikatakan bahwa kepribadian itu akan bisa menciptakan kepemimpinan atau kepribadian didukung dari kepemimpinan, ini akan menjadi luntur. Kalau dilihat dari sisi kepribadiannya aja sudah seperti itu, bagaimana nanti kalau dia menjadi seorang pemimpin? Memang kalau menurut kepribadian dalam arti pribadi atau perilaku yang diajarkan kepada kita, baik itu dari orang tua maupun dari masyarakat sekitar, kalau ada sesuatu atau ada orang yang merasa di situ adalah menderita, harus ditolong. Agama juga mengajarkan seperti itu. Tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu. Jarang sekali saya melihat kalau ada kecelakaan begitu kok langsung ditolong, malah hanya dikerumun jadi tontonan. Selfie, kirimkan teman-temannya. Nah itu. Jadi kalau Anda suatu saat terima berita tentang kebakaran atau kecelakaan atau banjir, terus temanmu selfie kirim ke Anda, tanah longsor itu adalah kepribadian yang sebenarnya bertolak belakang dengan perilaku yang diharapkan. Bahkan kemarin waktu di Rahtawu jalannya longsor gitu kan, ada sepeda motor yang kena, ada kan itu, berapa orang yang mau membantu untuk membersihkan longsoran itu. Lainnya cuma nonton, selfie, malah ngirim ke teman-temannya.
andai kata yang nonton itu masing-masing bawa cangkul satu atau mencangkul satu cangkul, itu sudah berapa gundukan tanah tersingkirkan sambil menunggu evakator yang didatangkan dari kabupaten. Ini contoh yang sederhana. Makanya di sini Anda dituntut kepribadian Anda itu berbanding lurus dengan kepemimpinan Anda atau justru bertolak belakang. Karena apa? Jangan salahkan kalau banyak sekali dalam arti tanda petik ya, contoh ya, pemimpin-pemimpin kita atau pejabat-pejabat kita itu yang korupsi. Karena antara leadership dengan behavior-nya itu tidak seimbang. Dari satu sisi ingin jadi pemimpin, tapi dari satu sisi perilaku yang diterapkan di situ tidak sesuai dengan kepribadian yang diharapkan. Itu contoh saja ya, nanti Anda bisa melihatlah dalam kenyataan yang sebenarnya seperti apa. Justru saya lebih senang mengkaji pada perilaku saudara-saudara sendiri, pada pribadi Anda sendiri, itu akan lebih bagus daripada melihat orang lain. Nah, sekarang berikutnya, coba kita lihat sekarang. Menurut teori, di sini ada 4 gaya kepemimpinan. Nanti tolong diterapkan di pribadi Anda masing-masing ya. Demokrasi, otoriter, partisipatif, laissez-faire. Jadi bebas bertindak, semaunya sendiri. Nah, dari keempat ini nanti akan kita lihat sampai sejauh mana dan cobalah Anda nanti untuk menerapkan pribadi Anda termasuk yang mana? Termasuk kepemimpinan yang mana? Apakah yang laissez-faire atau partisipatif, otoriter atau yang demokrasi? Kita lihat dari sisi kepemimpinan yang demokratis. Banyak orang yang selalu ngomong, termasuk Anda, kalau pas rapat atau pas mengambil keputusan, yang demokrasi, yang bisa diterima semua orang. Tapi dalam kenyataannya belum tentu seperti itu. Kalau Anda ditanya ya, sebenarnya kepemimpinan demokratis itu seperti apa? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Yang Anda ketahui, Anda dengar, Anda lihat, dan Anda rasakan. Saiful mau ngomong, silakan. Itu, Pak. Nah, mungkin kepemimpinan yang menjalankan suatu tindakan atau suatu putusan dengan mempertimbangkan pendapat dari banyak orang. Seperti itu, Pak. Mau ditambah? Siapa? Ada yang mau nambah? Cukup itu aja? Yang lain gimana? Anda seringkali dengar yang demokratis, Indonesia kok tidak demokratis. Kami dilihat demokrasi ada banyak banget nanti, masih ada demokrasi ini gitu. Bagaimana? Mbak Nurkona, gimana? Apa yang Anda ketahui tentang demokratis itu? Belum ada, Pak. Belum ada. Anda pernah di kampungmu atau di sekolahmu dulu itu yang dilaksanakan secara demokratis itu apa? Pemilihan lurah itu, Pak. Nah, pemilihan lurah. Apalagi? Sama Pernah ikut? baru Pernah ikut pemilihan lurah aja sih, Pak. Pemilu nggak ikut kemarin? Ikut. Memilih? Kalau pemilu Ikut belum? ikut. Sudah ikut.
Nah, ada ikut kan? Itu termasuk demokrasi. Apalagi mungkin di Karang Taruna atau di kantor, di tempat kerja, atau di rumah. Di Karang Taruna ada, kalau di tempat kerja nggak ada. Di tempat kerja nggak ada. Nggak ada. Kerjanya di mana, Mbak Nur? Dua kelinci, Pak. Di Kelinci. Dua kelinci. Kelinci yang kacang itu, Ya, yang kemarin kebakaran. ya betul. Kamu nggak ikut kebakar toh? Tasnya Pak kebakar. Oh, tasnya kebakar. Iya. Diganti. Iya, iya, iya. Enggak Pak, nggak dapet Pak. Oh, nggak dapat. Biasanya kan Nggak dapat dapat. kalau di itu. Nggak ada ini. Mas, iya. Kalau Mas Ulin coba, Mas Ulin gimana? Menurut pendapat Anda? Satu keputusan yang mudah diterima masyarakat, Pak, mungkin, Pak. Oke, gitu. Kalau Mas Wibowo, Mas Kristianto, keputusan yang mengutamakan teamwork, Pak, bersama banyak orang. teamwork ya. Nah, oke. Ya. Ya. Sekarang kita lihat ya. Sebenarnya kalau kita lihat di sini lebih dititik beratkan pada musyawarah demokratis itu. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan, tadi dikatakan temanmu, suara terbanyak, bareng-bareng gitu, tapi lebih ke musyawarah. Suara terbanyak kalau tidak dimusyawarahkan, nanti kan jadinya kaku juga, tetap dimusyawarahkan. Kalau itu oke, disetujui, bisa. Punya suara banyak, jelas menang. Kalau nggak dimusyawarahkan, yang kalah marah aja bisa kan? Pemilihan desa kalah, maka lurah yang menang, rumahnya dibakar. Seringkali terjadi seperti itu. Saya lihat di TV itu banyak yang orang kecewa seperti itu. Belum lagi nanti pemilihan bupati, wali kota, termasuk yang kemarin menjadi sarang korupsi kan itu. Karena yang kalah itu banding, mengajukan gugatan perdata, yang kalah dimenangkan. Nah, yang menang kan kasihan. Ternyata yang kalah itu karena berani bayar. Bayar pengacara, bayar sama hakim sama jasaknya, akhirnya sampai di pengadilan tinggi dia dimenangkan. Kalau seperti itu kan dikatakan demokratis, ya bagaimana, tidak ya bagaimana. Anda bisa melihat sendiri. Mestinya kalau itu dimusyawarahkan tidak akan terjadi seperti itu. Belum lagi nanti kalau pemilihan presiden, mesti Anda bisa lihat kan, waduh, ontran-ontrannya luar biasa itu. Ini sudah jelas suara kalah ya masih tidak mau mengakui kalah, masih bikin ribut lagi dan seterusnya. Nah, ini yang bisa melakukan tindakan supaya tidak terjadi seperti itu, ya kita harus memilih pemimpin yang bijaksana. Selain demokratis juga bijaksana. Misalnya Mas Bagus jadi lurah, kemudian Mas Kristianto, ya Mas? Amin, Pak. Jadi lurah. Sudah jadi lurah. Sudah jadi lurah. Jadi presiden lah. Misalnya gitu ya. Terus yang kalah itu tidak setuju kan bisa jadi dia marah. Makanya harusnya dari kebijakan Mas Bagus ini ada musyawarah. Seperti yang dilakukan presiden kita, ya Prabowo dirangkul aja selesai kan. Lainnya yang ribut-ribut sudah nggak ada masalah lagi. Itu contoh yang paling sederhana. Kalau mau. Kalau tidak mau, mesti akan timbul masalah terus. Akan terjadi terus seperti itu. Belum lagi nanti terjadi kudeta. Seperti di Myanmar itu. Sudah demokratis, sudah bagus, tapi militernya nggak setuju, dia kudeta. Akhirnya militer yang memimpin negara, walaupun sampai sekarang belum ada negara yang mengakui kepemimpinan militer itu. Tapi dia kan tetap berjalan. Juga di Afrika itu juga ada itu yang seperti itu. Jadi militernya itu kudeta. Sehingga yang sipil yang tadinya sudah menggunakan demokratis jadi hilang. Nah sekarang kita bahas ya. Kita lihat satu persatu. Orang-orang yang dipimpin sebagai subjek.
Jadi subjeknya itu justru masyarakat, orang itu sendiri. Maka masyarakat bisa membuat keputusan, bisa merubah keputusan, dan bisa mengalihkan keputusan. Karena dia dianggap sebagai subjek. Nah, kalau negara kita demokratis enggak? Iya Pak, demokratis. Alasannya apa, Mas Bagus? Karena dia dipilih dengan musyawarah untuk menjadikan pemimpin. Mas Bagus pernah nggak ikut memutuskan bahwa ini undang-undang yang sah? Pernah Pak, Kapan? di organisasi. Di organisasi. Kalau di kenegaraan? Kalau Tidak. di kenegaraan sih belum ada, tapi kemarin juga pernah ikut Badan Pemusyawaratan Desa BPD kemarin. Oh ya. Saya menjadi panitia dan itu keputusan kan di panitia juga untuk pembentukan anggota BPD. Ya. Iya. Pada saat memberikan keputusan itu yang memutuskan anggota BPD atau masyarakat? Yang beberapa perwakilan masyarakat Pak, seperti RT, Karang Taruna, Lembaga LBMD, dan pemerintahan desa juga. Berarti perwakilan masyarakat kan? Perwakilan perwilayah dan perwakilan lembaga yang ada di desa. Iya, berarti kan tetap perwakilan, tidak semua masyarakat ikut memutuskan. Tidak. Nah, Tidak, Pak. ini yang namanya musyawarah mufakat. Musyawarah. Ya. Berdasarkan perwakilan. Jadi Anda sebenarnya ikut memutuskan undang-undang yang dibuat, tapi lewat DPR itu. Masalah DPR yang Anda pilih ngerti dengan Anda atau tidak itu bukan urusan. Tapi itu sudah mewakili saudara. Itu dikatakan demokratis. Kalau nanti DPR kok membuat aturan sendiri, misalnya minta kenaikan gaji, tunjangan yang besar, terus Anda tidak diberitahu, ya mereka nggak salah karena sudah mewakili Anda. Salahnya Anda nggak jadi DPR, gitu kan? Iya, nanti dia kalau ya kan seringkali orang-orang DPR itu kan teriak, saya kan wakil rakyat, gitu kan? Padahal yang diwakili nggak ngerti. Waktu luar biasa kan? 450 juta per bulan, bayangkan nih. Anda kan tidak pernah diberi 1 juta pun, walaupun Anda punya wakil. Tapi ya enggak apa-apa, itu yang namanya demokratis. Anda sudah menunjuk orang yang dianggap bisa menjadi wakil, ya itulah wakilnya Anda. Ini yang dikatakan bahwa orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek. Anda itu sebagai subjek. Yang kedua, usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Nah, tadi Mas Bagus sudah sampaikan, ada perwakilan organisasi, ada RT, ada RW, sehingga memanfaatkan kemampuan setiap orang, tapi diwakili organisasi itu. Sehingga di dalam BPD kelurahan itu tidak semua warga masyarakat ikut rapat di kelurahan, tidak. Tapi hanya di dalam organisasi yang diwakili dalam setiap kegiatan. Ini, makanya kalau Anda tidak diundang ikut rapat kenaikan gaji anggota DPR, ya tidak apa-apa, karena Anda sudah mewakilkan. Kalau Anda tidak dapat tunjangan untuk rumah dinas, untuk telepon, untuk transportasi, untuk kunjungan ke klien, itu haknya dia, walaupun dia mengatasnamakan wakil rakyat, gitu ya. Jadi Anda tidak usah marry, kecuali nanti kalau di antara temanmu ada yang jadi anggota DPR, ya jangan lupa lah teman-teman kuliah ini dikasih sedikit-sedikit lah. Kalau misalnya satu kelas ada 22, kamu dapat 450 juta, yang 50 juta bagi-bagi aja lah. Itu Anda masih dapat 400, luar biasa kan? Iya, masih cukup kalau untuk beli kerupuk se-Indonesia dapat semua. Bisa dibagi.
Yang ketiga, mengambil keputusan sangat mementingkan diskusi dan musyawarah. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa dibutuhkan musyawarah. Kalau sudah dengan musyawarah itu masih belum ada keputusan, baru voting. Itu pun di dalam voting pasti ada ketidakpuasan. Nah, biasanya yang tidak puas itu yang pada protes. Ini kok begini toh, ini kok begitu toh. Lah, walaupun kecil, kalau itu menimbulkan masalah, menjadi riak-riak ketidakpastian, itu bisa menyebabkan kegaduhan di dalam organisasi. Contoh yang gampang, kemarin Anda baru saja mendengar di TV, Ketua Umum KNPI ya, yang dipukuli itu. Ya kan? Nah, itu dipukul. Itu hanya riak-riak kecil ketidakpuasan. Walaupun sudah musyawarah, walaupun sudah menggunakan voting, ada beberapa yang tidak puas, nah, dia melakukan tindakan di luar dari perilaku kepribadian itu. Ini loh yang jadi masalah, sehingga saya berharap Anda kalau sudah mengarah pada sistem demokratis ini, ya jadilah demokratis yang baik. Jadilah demokratis yang wajar. Keempat, berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork. Ini yang dibutuhkan. Tapi untuk menciptakan teamwork itu, apalagi kalau jumlah orangnya banyak, sulit. Pasti ada saja yang usil. Ada yang selalu membuat ketidakpuasan. Belum lagi nanti mereka membuat semacam sanggahan atau tindakan yang bertentangan dengan keputusan yang sudah kita ajukan. Juga kerjasama bisa juga hancur karena ada satu atau dua orang atau kelompok yang mengganggu dari lingkungan itu. Nah, ini loh yang mestinya menjadikan sesuatu yang harus kita kaji supaya nanti tidak menimbulkan di dalam demokrasi itu menjadi tidak baik. Oke, ada yang mau komentar? Silakan. Ada? Bertanya boleh, komentar boleh. Itu, Mbak, kembali kepada tadi. Bapak kan tadi, Pak Dijan kan tadi menyampaikan tentang bicara dengan terstruktur. Bicara dengan terstruktur itu gimana, nggih? Ya, tadi kan sudah saya beri contoh alurnya. Misalnya di Karang Taruna mau menggiatkan olahraga, ya kan? Kita lihat dulu dasarnya apa. Kalau Anda mau bicara yang lain boleh, tapi saya beri contoh yang Karang Taruna yang gampang ya. Misalnya di situ dasarnya banyak pemudanya, itu tadi kan. Banyak yang potensial, punya keahlian. Ada fasilitas. Kan di desa sekarang ada dana desa 1 miliar per tahun. 1 M loh itu. Ada bagian yang digunakan untuk pengembangan Karang Taruna, pengembangan generasi muda. Itu ada. Ada ya Mas Bagus ya? Iya Pak, 10 juta Pak per tahun. Dapat 10 juta per tahun, lumayan kan? Itu kan bisa dipakai. Nah, dirapatkan dulu. Nggak dapat, Pak. Nggak dapat? Berarti lurahnya belum laporan itu. Nggak ada. Ya belum Pak. Oh. Ini itu dapatnya dana Karang Taruna itu dari Kombi masuk. Terus kadang ada iuran dari pemudanya sendiri, Pak. Oh ya bagus, malah itu bagus. Tapi ada itu. Hanya Ada biasanya itu, kalau ada desa khusus Karang Taruna kepemudaan ada. Mungkin iya, macet iya. di pemerintahan desanya itu Mbak. Kalau itu kaitannya dengan bisa dana jadi, desa, biasanya begini, dari pemerintah desa itu sendiri belum laporan untuk tahun yang lalu. Jadi memang nggak diberikan, nggak bisa turun. Tapi kalau sudah laporan sesuai dengan tepat waktu, pasti dia akan dikucurkan lagi, selalu begitu. Makanya kalau Anda aktif di desa,
tolonglah itu untuk bagian pengelola dana desa itu untuk rajin membuat laporan. Bahkan bangunan misalnya belum selesai tapi sudah ada anggaran yang untuk kegiatan, sudah ada wujudnya, itu boleh dilaporkan. Ini memang diarahkan ke sana. Nah, nanti kalau tadi kembali ke Mas Saiful tadi, kalau itu sudah ada dasarnya untuk melakukan suatu kegiatan, kan yang dijadikan cerita dasarnya dulu kan, baru arahnya mau kemana? Baru arahnya mau kemana? Apakah mau buat lapangan sepak bola, lapangan voli, atau yang lain begitu ya? Baru masuk pada permasalahan. Setelah pada permasalahan nanti kan ada muncul musyawarah dan sebagainya gitu, baru disimpulkan. Simpulkan selesai, terstruktur gitu ya Mas Saiful ya. Jangan langsung teman-teman mari kita buat lapangan voli. Lah dia udah bingung. Loh kok gitu toh enak men. Ini to the point ya. To the point sih memang baik, tapi dong seringkali malah yang diajak bicara belum mudeng, nggak sambung, mau ngomong apa sebenarnya. Nah, Anda itu nanti diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin, walaupun kecil. Walaupun kecil, kalau Anda sudah seorang pemimpin, bisa mengelola orang lain, karena manajemen itu seni ya, seni mengatur orang, pasti lama-lama Anda akan menjadi pemimpin yang besar. Nggak ada orang lahir kok langsung jadi pemimpin besar, nggak ada. Pasti dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Kemarin yang sudah punya bisnis siapa? Ulin Nuha ya? Iya, Mas Ulin. Iya, Pak. Nah, itu nanti mulai makin kembangkan. Kalau udah besar, ini teman-temanmu direkrut aja jadikan pegawai semua. Iya, Kan Pak. enak. Kalau perlu gajinya 3 kali UMR. Biar seneng gitu. Iya, Pak. Masih tambah ada tunjangan-tunjangan banyak. Supaya mereka kerjanya kerasan di situ. Bonus, Itu ya Pak. Mas Saiful ya? Oke. Ada lagi silakan. Cukup? Boleh, kalau cukup saya teruskan lagi. Nggak apa-apa. Ya, pelan-pelan. Sekarang yang otoriter. Nah, ini. Nanti siapa di antara Anda yang otoriter? Nanti akan kelihatan di sini ya. Menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil. Jadi decision maker-nya itu hanya pada satu orang. Nggak perlu musyawarah. Tidak perlu ada voting. Itu keputusan saya. Ya sayang. Kalau zaman dulu itu lebih dipegang oleh raja. Maka raja sering dikatakan sabdo pendito ratu. Apa yang dia ucapkan itu menjadi keputusan. Misalnya, kamu saya bunuh, ya udah itu dihukum mati. Tapi kalau demokrasi kan enggak, harus lewat sidang ini itu dan seterusnya. Nah, walaupun Mas Ulin itu masih usaha kecil, manajemen masih satu orang atau dengan temannya satu, tapi kalau di sini dia menggunakan musyawarah, tidak bisa dikatakan otoriter. Anda mesti akan bertanya, lupa kalau saya sendirian, karyawannya juga saya sendiri. Itu namanya bukan pemimpin. Memimpin dirinya sendiri bukan pemimpin. Namanya manajemen pengelolaan itu ya ada orang lain yang dikelola. Kalau baru dirinya sendiri belum bisa dikatakan itu. Karena hanya mengatur dirinya sendiri. Yang kedua, nah ini yang berbahaya. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Nih, kekuasaan mutlak. Raja kan seperti itu kan. Hanya sekarang kan banyak raja yang punya Perdana Menteri. Jadi raja itu tidak menjalankan pemerintahan, tapi yang menjalankan pemerintahan Perdana Menteri. Kayak di Belanda, Inggris, Malaysia, Denmark, banyak yang seperti itu. Makanya raja awet. Tapi kalau raja yang memimpin pemerintahan, itu biasanya nanti terus dikudeta. Kalau udah dikudeta nanti jadi republik atau mau jadi apa itu
terserah. Sehingga biar aman, raja-raja sekarang itu pinter. Buatlah parlemen. Jadi nanti biar diselenggarakan Perdana Menteri, tapi semua tunduk pada raja. Tapi keputusan musyawarah dan sebagainya Perdana Menteri. Menjalankan pemerintahan juga Perdana Menteri. Itu bagusnya raja-raja sekarang seperti itu. Jadi kalau sudah sampai pada penguasa tunggal, yang lain ya tidak berani ikut campur. Kalau di dalam perusahaan-perusahaan masih ada yang seperti itu. Karena dia merasa yang paling kuat, yang paling mampu, sebagai penguasa tunggal ya sudah. Semua harus tunduk, kalau nggak mau ya keluar, dia akan ngomong gitu. Silakan minggir, keluar aja. Nah kalau udah gitu kan repot. Nanti keluar semua kan susah juga. Yang seringkali menjadikan runtuhnya sebuah bisnis keluarga, ini biar Mas Ulin nanti hati-hati ya. Kalau dia punya karyawan itu nanti kan menjadi pandai. Dia bisa bekerja sesuai harapan atasannya. Nah setelah dia pinter, keluar mendirikan sendiri, itu jadi pesaing. Nah kalau sudah menjadi pesaing, maka yang dulu perusahaan diindui bisa bangkrut, bisa tutup itu. Nah kalau itu sudah tutup, pesaingnya yang lebih jaya. Maka nanti kalau Mas Ulin Nuha perusahaannya makin besar, mungkin sekarang masih home industri ya, perorangan jadi CV jadikan PT, PT jadikan PT yang terbuka. Tapi saham yang terbesar tetap dipegang Mas Ulin, sehingga nanti kalau ada rapat atau apa, tetap keputusan ada pemegang saham yang terbanyak, jadi aman. Seperti Jarum dan kawan-kawan itu seperti itu. Jadi tidak bakalan kelimpah orang lain. Tapi si pemilik Jarum itu sendiri kan dia tidak repot, bisa ngangkat manajer siapa saja, kapan saja bisa. Itu harapannya nanti ke sana. Tapi kalau masih dipegang sendiri, apalagi nanti manajemen keluarga, lainnya harus hati-hati. Bisa hancur, bisa rebutan. Kalau istilah di Cina, orang sukses itu habisnya pada 3 generasi kalau nggak hati-hati. Generasi pertama itu yang berjuang, yang mencari. Jadi misalnya Mas Ulin gitu ya, wah sukses besar. Generasi kedua, anaknya itu yang menikmati. Yang nikmati, wah senang ini hasil karya orang tua saya tinggal bagi-bagi, foya-foya. Generasi ketiga menghabiskan. Nah ini yang celaka. Kalau udah sampai cucu menghabiskan, sudah nanti sudah rebutan, berantakan, berkeping-keping, seperti rokok jambu bol di Kudus. Hancur kan itu, berkeping-keping. Karena diserahkan ke anak-anaknya, anak-anaknya berebut, tidak mampu, habislah sudah. Nah, makanya harus hati-hati. Sehingga sekarang orang-orang Tionghoa itu, kalau sudah mau sampai generasi ketiga, masing-masing cucunya itu sudah dibuatkan perusahaan baru lagi. Jadi menciptakan lagi yang pertama. Nah, seperti itu. Terus itu yang dilakukan banyak, termasuk Lim Siu Liong yang punya perusahaan besar itu juga ya. Kemudian Sofyan Wanandi, kemudian Ciputra, banyak lagi. Dia modelnya seperti itu. Jadi biar nggak habis, kalau sudah sampai ke cucu, dia harus bisa berdiri sendiri. Buatkan sendiri yang besar. Nah, dia mulai dari awal lagi. Termasuk Muhtar Yadi, yang dulu dia hobinya bikin bank itu ya. Masuk BCA dulu kan buatannya dia, kalau udah dijual. Dan ide-ide baru selalu muncul. Dulu mana ada kuburan itu membayar, sekarang ada kuburan eksekutif. Anda kalau lihat di Kerawang itu yang diciptakan oleh Muhtar Yadi, dia waktu membeli gunung harganya murah sekali. Tapi terus dia pikir gunung itu mau dipakai untuk apa ya? Terus dia punya ide, membuat kuburan tapi kuburan yang eksekutif. Jadi kalau dia dimakamkan di situ, biayanya mahal.
Makanya sekarang kan sudah banyak orang punya duit. Izin ke pemerintah daerah, oke, disetujui. Nah, jadilah pemakaman yang eksklusif. San Diego Hills. Anda bisa pesen sekarang, walaupun Anda belum meninggal, sehingga nanti kalau meninggal sudah dirawat di sana. Sudah langsung, tempatnya bagus, dijaga satpam, ada tamannya, indah-indah sekali. Bahkan di Semarang juga ada di Mountain Carmel tuh, di Ungaran, itu juga ada. Itu idenya Muhtariadi. Kuburan dijual dengan harga yang mahal. Lebih mahal dari hotel itu. Mahal sekali. Ada perawatannya juga. Dikasih taman bagus. Saya sering kali berpikir gini ya, walaupun kuburannya bagus, ada taman, ada bunga, kira-kira yang meninggal itu bisa menikmati enggak ya gitu. Kan enggak juga ya, enggak, karena dia udah meninggal ya. Akhirnya ya sudah, tapi orang yang punya duit, kayak kemarin istrinya Menkumham itu kan juga dimakamkan di sana. Iya. Di pemakamannya Muhtariadi itu mahal. Enggak semua orang bisa. Itu contoh ya. Contoh dari Bapak perusahaan yang punya ide-ide baru dan supaya menghindari tidak terjadi penguasaan tunggal. Muhtariadi itu anaknya James Riyadi sudah dibuatkan perusahaan-perusahaan besar. Termasuk yang punya mall-mall besar di Bekasi itu, di Jakarta juga, itu anaknya Muhtariadi. Akibatnya kan dia sudah menghilangkan dari 3 turunan tadi. Tapi sebenarnya orang Jawa juga lebih hebat lagi loh. Karena apa? Orang Jawa itu punya falsafah, kalau kaya itu sampai 7 turunan. Nah, luar biasa kan? Kalau Cina hanya 3. Orang Jawa 7 turunan. Kalau mulai misalnya jadi lurah ya, kumpulkan kekayaan bisa dipakai sampai 7 turunan. Mudah-mudahan Anda bukan turunan yang ke-8, jadi nggak komanan gitu. Itu contohnya seperti itu gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kepemimpinan ini. Apalagi Anda ini masih muda-muda ya. Kasihan nanti kalau nggak mau berinovasi ke sana. Berikutnya, kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, bahkan kehendak pimpinan. Memang. Jadi bawahan itu hanya sebagai boneka, hanya diperintah. Ini perintah laksanakan, nggak mau minggir gitu. Itu adalah otoriter. Tapi sekarang banyak, mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Ada tapi sudah mulai berkurang. Semakin ke sini, semakin ke depan itu semakin menyesuaikan dengan kondisi alam. Kalau masih otoriter terus pasti lama-lama nanti kehilangan teman-temannya. Ada komentar? Silakan. Bagus, tidak ada. Berikutnya. Nah, ini yang laissez-faire, kepemimpinan bebas. Kebalikan dari tipe atau gaya kepemimpinan otoriter. Kalau di dalam otoriter itu adalah penguasa tunggal, di kepemimpinan bebas itu tidak, mereka diberi kebebasan. Suka-sukalah karepmu gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Siti punya perusahaan gitu, karyawannya bebas. Mau kerja terserah, tidak terserah, ini yang penting rampung. Anda seringkali dengar kan, pekerjaan bisa dibawa pulang di rumah, terus nanti dikirim ke kantor, yang penting beres. Ada yang itu kan, ada yang kerjakan seperti itu. Sehingga yang penting, pimpinan hanya menuntut ini sudah selesai sesuai dengan targetnya. Jadi tidak harus begini, begitu. Yang kedua, didominasi oleh perilaku kepemimpinan kompromi, compromiser, dan perilaku kepemimpinan pembelot, cleseter. Ada saja kan? Ada yang belot, tapi ada yang kompromi. Nah, yang kompromi itu biasanya mereka mengajak bicara sebaiknya apa. Tapi bagi mereka yang behaviornya adalah reseller, wah, justru dia
selalu decide, selalu menentang, selalu mencari masalah. Dan kalau ada masalah, coba kalau Mas Ulin selaku pengusaha, ada masalah, apa yang Anda lakukan? Berdiskusi dengan internal, Pak. Apa yang bisa Memetakan Anda masalah. peroleh? Apa yang bisa Anda peroleh dengan adanya masalah? Cari jalan keluar, Pak. Ya, apa jalan keluarnya? Evaluasi, Pak. Evaluasi. Nah, Anda Maksudnya, otak-otak kan? ya, Anda kan berpikir ya, ya, apakah berpikir itu selalu positif? tidak juga. Luar biasa ini. Jadi justru kalau Anda punya masalah, itu tantangan. Makanya orang yang bisa menyelesaikan masalah, itu orang yang hebat. Dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak punya masalah. Tidak ada. Setuju, Pak. Juga lebih menarik lagi, kalau Anda rasakan, Anda resapi, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Mesti gitu kan? Selalu itu. Nah, jadi kalau Anda nanti dalam menjalankan bisnis atau memimpin, kok muncul masalah, memang kita cari solusinya. Tadi disampaikan Mas Ulin ya, jalan keluar ya. Tapi justru masalah itu mengajak Anda untuk berpikir, mengajak Anda untuk semakin keras untuk bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini sudah semacam pembelajaran. Pembelajaran ditempa karena ada pada situasi yang seperti itu. Anda berpikir, Anda mencari jalan keluar, Anda ingin mencoba yang terbaik seperti apa, baru Anda menyelesaikan masalah. Kalau tidak, Anda berpikir ulang lagi. Karena apa? Pasti nanti ada kelompok-kelompok lain atau masalah-masalah lain yang akan menjadi ekornya. Nah, ekor itu bisa diputus apa tidak? Atau justru malah semakin besar. Hampir sebagian besar mereka-mereka yang sukses di dalam hidup itu karena mereka itu mampu mengatasi masalah. Baik itu di dalam manajerial kepemimpinan pemerintahan maupun itu di dalam kepemimpinan perusahaan. Jadi Anda nggak usah khawatir nanti kalau lupa saya kok begini, sudah 5 tahun gaji nggak naik-naik, UMR terus masih dipotong macam-macam, nggak jadi UMR pulang nggak bawa uang misalnya. Cari aja masalah itu bisa nggak diselesaikan. Masih banyak cara yang bisa dilakukan. Masih banyak ide yang bisa dilakukan. Dulu orang pondok ketakutan, kalau pandemi itu nanti saya nggak bisa makan, saya nggak segini. Akan muncul baru kan? Akhirnya orang jualan pulsa jadi laris. Ya kan? Karena semua pada menggunakan internet, menggunakan jaringan termasuk seperti ini. Yang biasanya nggak pakai jadi pakai, HP-HP bekas juga jadi laku. Nah, ini kerjaan baru, punya ide-ide baru. Penjualan online sekarang luar biasa banyaknya. Dulu jarang. Sekarang jual kambing online aja bisa kok. Iya kan? Dulu jual kambing ya dibawa ke pasar kambing, harus pakai truk atau pakai apa dituntun gitu. Sekarang nggak usah. Kita pasang aja di pasar online. Nanti banyak orang yang pesan, nah kita tinggal kirim, nanti udah jadi uang, udah ditransfer, nggak usah bawa uang banyak-banyak. Itu contohnya. Nah, disinilah yang bisa menyebabkan bahwa suatu saat yang menurut Anda itu adalah kegagalan, kemungkinan itu justru yang akan menyebabkan Anda itu berhasil. Pasti Anda pernah kecewa. Pasti Anda pernah menderita. Tapi juga pasti Anda pernah merasa berhasil. Anda pernah merasa puas. Nah, pada saat posisi puas itu Anda lihat kepuasan diri Anda itu seberapa. Artinya, kepuasan itu kan belum menjadikan suatu klimaks bahwa ini adalah berhentinya sebuah kegiatan. Anda masih punya tantangan lagi. Saat ini aja misalnya, Anda harus menghabiskan waktu untuk ketemu saya, untuk ngobrol dengan saya. Nah, berarti Anda butuh perjuangan.
Kalau nanti Anda lulus S1, apakah Anda sudah puas? Sudah? Belum, Pak. Belum kan? Belum. Iya, Mbak Siti udah puas lulus S1? Ya Pak, insya Allah sudah. Sudah. Sampai S1 aja cukup. Nah, mestinya tidak seperti itu. Walaupun Anda sudah lulus S1, masih ada peluang yang lain. Bisa S2 atau lewat kursus, lewat akademi, keterampilan, politek, seperti itu. Karena yang namanya IT, perkembangan pengetahuan ini ya, itu perubahannya cepat sekali. Luar biasa cepatnya. Nanti pas Anda lulus, pas keluar, sistem yang baru. Susah juga. Yang di 2 kelinci tadi siapa? Mbak Nur ya? Mbak Nur di 2 kelinci ya Mbak ya? Kemana ini? Kerja? Iya Pak, perjalanan pulang Pak. Sudah Oh, ini sampai perjalanan rumah pulang. tapi udah sampai rumah. Oh ya, sudah sampai rumah. Di tempatnya Mbak Nur sudah menggunakan sistem digital apa belum kerjanya? Kebetulan udah Pak, dari kayak sistem-sistem web kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, andai kata Mbak Nur tidak ngimbangi dengan kemampuan IT-nya, nanti akan dibuang. Pasti itu. Atau ditempatkan posisi yang tidak menggunakan itu, gajinya juga pasti di bawah dari teman-teman yang lain. Risikonya kan di situ, termasuk Anda seperti ini. Karena apa? Tuntutannya itu semakin cepat dan semakin bagus. Jadi orang-orang nanti sudah nggak perlu jauh-jauh repot harus berkerumun begini begitu, tidak. Semua sudah dibantu dengan teknologi-teknologi sistem informasi tadi. Nah, ini konsekuensinya Anda yang saat ini belajar seperti itu. Apalagi nanti Anda calon pemimpin ya. Doakan semoga semua nanti jadi pemimpin. Oke. Yang ketiga, pemimpin itu sebagai simbol. Jadi kalau dalam kepemimpinan bebas, pemimpin itu enak ya, hanya simbol. Karyawan itu kerja dewi-dewi, suka-suka dia, ke sana, kemari, ke situ, dan seterusnya. Karena sebagai simbol, maka keputusan dan sebagainya ya, kita nunggu dari kebebasan itu. Dalam kebebasan selalu ada konflik antara pembelot dengan kompromi yang tidak akan ada keputusan-keputusan terus. Kalau menurut Anda, suka nggak Anda dengan model kepemimpinan laissez-faire ini? Suka, Mas Bagus? Enggak begitu sih, Pak. Alasannya apa? Gimana ya? Soalnya kebiasaan demokrasi sih, Pak. Saya terbiasa demokrasi, kalau nanti kepemimpinan di sini itu kurang begitu apa. Kalau Mas Bagus di BPD sebagai apa? Ketua? Oh, enggak. Itu saya cuma BPD itu saja kemarin panitia, Pak. Oh, panitia, bukan anggota BPD-nya. Yang memutuskan terjadinya badan pemusyawaratan tersebut. Kalau tidak ada panitia ya nggak bisa terlaksana kemarin. Ya, benar ada panitia ya. Tak pikir Mas Bagus ikut jadi anggota BPD-nya. Belum? Oh, enggak, Pak. Saya ditahan dulu, Pak. Karena nggak tahu ditahan dulu kenapa. Atau langsung jadi lurahnya? Ditahan orang banyak, Pak. Oh, ditahan orang banyak. Oh, jangan dulu lah, Pak. Masih Pak. Masih muda. Iya, baru mencari pengalaman dari, dulu, Pak. Dari Sumber, Rembang, itu masih muda sekali lurahnya. Saya lihat masih muda sekali. Tadi, ini barusan tadi istrinya ujian tesis untuk MPD ya, saya yang uji kebetulan. Suaminya lurah masih muda sekali. Kebetulan dipilih sama warganya untuk jadi lurah. Itu muda-muda sudah mulai berani tampil gitu. Nggak usah nunggu tua. Kelamaan nanti ya Mas Bagus ya. Nggak usah nunggu tua. Kalau memang sudah ada potensi, masyarakatnya mau, jalan aja. Itulah sifat seorang pemimpin seperti itu. Nggak usah nunggu. Nanti udah tua seperti saya, dipilih malah jadi bingung ya.
Udah tua-tua suruh rapat ke sana kemari, suruh memberi keputusan malah bingung. Mendingan yang muda-muda yang masih semangatnya tinggi. Yang keempat, pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahannya dan keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Nah, jadi yang membeli keputusan itu malah bawahan. Pimpinan tinggal setuju, oke gitu aja, jalan selesai. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, pasti pimpinan ini kan seakan-akan tidak punya decision maker, tidak punya keputusan yang kuat. Tapi kalau memang dari masyarakatnya menghendaki laissez-faire seperti itu, mau apa lagi? Seperti di Swiss itu ya, negara sana kan seperti ini, laissez-faire. Jadi masyarakat bisa langsung menghentikan presiden. Dan misalnya nggak setuju gitu, ya sudah. Presiden berhenti, ya berhenti. Gitu. Nah kita kan nggak bisa. DPR pun juga nggak bisa. Walaupun kita demokrasi. Kalau di Swiss bisa. Masyarakat nggak setuju, kumpulkan, terus presiden berhenti. Ya udah, harus berhenti beneran. Ini adalah gaya kepemimpinan laissez-faire. Coba saya mau tanya pada Anda. Dari keempat ya, keempat gaya kepemimpinan ini, menurut Anda yang paling bagus diterapkan pada diri Anda ya, itu yang mana? Demokratis. Sebutkan alasannya. Ya? Demokratis, Pak, karena kita ini Mas Bagus. Ya, Pak. Ini Mas Bagus yang ngomong. Demokratis, Pak. Iya. Karena salah satunya di mana poin tadi itu mengenai musyawarah. Karena kita itu menjadi pemimpin tuh kita harus dipilih dengan musyawarah beberapa orang, baru kita ada kemampuan di situ. Oke. Ada lagi? Ini karena Mas Bagus sudah di kelompoknya BPD ya, di desa, sudah pemilihan dijalankan gitu. Mungkin ada yang pendapat lain, silakan. Mbak Susi kok diem aja? Silakan Mbak Susi. Ya, kalau menurut saya memang demokratis juga, Pak. Ada alasannya? Ya, karena dengan adanya musyawarah kita juga bisa dapat ini, lebih bisa menghargai pendapat orang lain, Pak. Dan tidak mengambil keputusan secara sepihak begitu, Pak. Oke. Mas Heldi ada Mas Heldi? Heldi Rinaldi. Ya, Pak. Coba tahu yang mana Mas Heldi? Saya lagi ini, Pak. Lagi banyak orang, Pak, di ruangan. Oh, lagi Maaf, banyak Pak. orang. Ya. Lagi mimpin rapat. Enggak, Pak, ini kebetulan lagi rapat. Oh iya, ya udah, nggak apa-apa, lagi ikut rapat. Nanti tunjukkan wajahmu ya Hel ya. Oke, Pak, siap. Ya, makasih. Mas Kristianto. Jangan, Pak. Iya, Pak. Menurut saya demokratis, Pak, karena harus dipertimbangkan bersama-sama dahulu. Oke, dari beberapa itu saya lihat ya. Saya lihat dari apa yang Anda sampaikan itu adalah apa yang Anda lakukan sekarang ini. Gitu loh. Karena Anda hidup di Indonesia, kebetulan di Indonesia adalah menggunakan sistem demokrasi, Anda mesti menerapkannya itu. Coba kalau Anda misalnya ada seperti di Inggris, walaupun demokrasi di sana ada yang namanya laissez-faire itu. Sana itu kalau disuruh vaksin seperti di Indonesia, baru nggak mau. Bebas dia. Makanya kan banyak Omikron di sana. Karena dia memang ada kebebasan yang laissez-faire itu. Walaupun demokrasi, tapi demokrasinya mendekati laissez-faire. Ada raja, tapi raja kan tidak punya kewenangan dalam pemerintahan. Yang punya adalah Perdana Menteri.
Jadi rajanya enggak bisa diut-ut. Jadi kalau memang pembicaraan Anda tadi seperti itu gaya demokrasi yang dilakukan di Indonesia. Nanti kalau Anda melakukan demokrasinya seperti di Amerika, beda lagi. Di sana yang namanya demokrasi, walaupun one man one vote, kalau sudah kalah ya sudah selesai. Tapi di sini kalah kan masih mencari kesalahannya lagi. Kenapa kok begini, kenapa begitu. Jadi yang dikatakan demokrasi seperti apa, mereka masih mencari-cari. Belum lagi digunakan sebagai alasan. Seakan-akan bahwa ini loh yang terbaik demokrasinya seperti itu. Nah, semua itu akan berjalan ya, akan berjalan sesuai dengan konteks yang ada. Oke, berikutnya. Nah, sekarang yang kepemimpinan partisipatif. Ini merupakan gabungan antara otokratik dan demokratik. Nah, Anda bisa lihat kan di sini, pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakannya. Jadi kalau masalah itu sudah diselesaikan, kemudian tindakan yang mau dilakukan itu apa? Misalnya, kita ambil contoh beberapa kasus yang ada di Indonesia. Belum lama ini Anda pasti dengar masyarakat di daerah Purworejo, di Bendungan Bener itu demo. Karena tanahnya mau diambil untuk pemadatan bendungan. Yang di situ istilahnya batu apa itu boksit atau apa di situ. Nah, sebenarnya orang-orang di desa itu nggak ngerti itu, nggak tahu apa-apa. Dia sudah manut, tapi karena ada orang lain yang masuk ke situ dan memberikan tantangan supaya untuk menolak, nah jadilah masalah. Akibatnya, pemimpin menyampaikan hasil analisa, dikumpulkan orang itu, masalah dikumpulkan, kemudian solusinya apa, kembalikan lagi, tindakannya itu apa. Kalau Anda sudah begini, maunya Anda apa? Misalnya harus ganti rugi seperti apa, terus harus buatkan rumah. Kalau misalnya tetap tinggal di situ, tidak mungkin. Karena itu adalah wilayah proyek. Andai kata satu rumah di situ, terus kiri kanannya jadi bendungan, tetap dia kan hilang. Loh. Dia tetap hilang. Nah ini dicari solusinya. Solusinya adalah tindakan yang nanti menguntungkan dua belah pihak. Ini yang agak repot dilaksanakan dan itu seringkali terjadi, termasuk waktu di Rembang itu dibangun pabrik semen ya, itu sampai ada yang di semen kakinya, bahkan sampai ada yang meninggal segala. Orang-orang itu sebenarnya nggak ngerti. Yang ngerti adalah mereka yang menggerakkan untuk bisa menolak berdirinya pabrik semen itu. Nah, kemudian staf diminta saran dan kritiknya serta mempertimbangkan respon staf terhadap usulnya. Jadi usul yang mau diterima itu apa, kemudian pertimbangan-pertimbangan apa yang mau dibuat sehingga nanti keputusan yang diperoleh itu keputusan yang terbaik. Maka pimpinan minta staf untuk berpartisipasi di stafnya itu loh. Bisa jadi stafnya minta bawahannya lagi dan seterusnya. Keputusan akhir oleh kelompok. Nah, jadi keputusan di sini ada pada kelompok. Kelompok dari pimpinan dan staf itu tadi. Makanya di sini tetap melibatkan orang, tetapi pimpinan tetap punya kewenangan. Jadi dia punya kewenangan di dalam kelompok itu, menyerahkan kewenangannya pada bawahan, bawahan serahkan pada bawahannya lagi. Ada yang mau komentar? Silakan. Ada enggak? Mas Afif, ada komentar? Ada enggak, Mas?
Ada ya Pak. Ini Ya, silakan. partisipatif ini biasanya saya gunakan untuk itu kepentingan usaha saya bersama kelompok itu. Kamu punya bisnis apa, Mas? Ini es kelamutan susu, Pak. Es kelamutan susu. Maksudnya seperti Iya. apa itu? Es lilin apa es degan apa es susu gitu? Es kelapa muda pakai gula putih cair yang sudah diracik, terus tambahan tape ketan, susu sama sirup, Pak. Di daerah Kamu mana Bapak itu? bisa nyobain kalau itu, Pak. Oh iya, di daerah mana itu, Mas Afif? Itu di Kayen, Pak. Tepatnya desanya itu Sumbersari. Sumbersari. Kayen itu arah mana? Tayu? Kayen itu ke arah selatan, Pak. Yang Sukolilo. arah itu loh, yang Ke Sukolilo. sebelum Sukolilo. Ya. Oh, ya. Per hari sudah laku berapa gerobak atau berapa gelas gitu? Ya rata-rata kalau musim seperti ini ya 30 nyampe 50 gelas, Pak. Per hari ya? Iya. Kalau musim kemarau bisa 100 gelas? Lebih malah, Pak. Kamu pakai gerobak atau pakai kios? Ini sewa kios, Pak. Oh, sewa kios ya? Ya, artinya ini loh. Uang sewanya dengan itunya imbas ya, cocok gitu loh. Ya semua kan sudah keputusan bersama itu. Untuk pimpinan kelompok kan sudah bikin inisiatif, ini seperti ini dan para anggota kan tinggal memilih opsi-opsinya seperti itu, Pak. Berapa orang anggotanya? Sekitar 8 nih. 8 orang. Per hari 30 gelas lakunya. Iya, tapi ini sudah ada 2 tempat, jadinya ya setiap cabang paling dijaga 3-4 orang. Oke, bagus. Ya, udah kembangkan terus nanti kalau perlu ya sampai Kayen, Tayu, Juwono itu di tempat-tempat yang ada lapangan-lapangan itu lebih cocok. Atau tempat-tempat yang ramai. Juga modifikasinya ya Mas Afif ya, perlu itu dibuat supaya lebih menjual, lebih bisa diterima dari konsumen. Karena sekarang ini kan pesaing semakin banyak. Yang semula orang tidak jualan karena musim pandemi kena PHK jadi ikut jualan dan seterusnya. Makanya Anda harus lebih hati-hati ya di dalam melaksanakan bisnis. Tapi kalau sukses, nanti bisa lebih berkembang. Kalau perlu diberi ini juga, Mas Afif. Ada nggak snacknya, masam gorengan atau apa untuk pelengkap gitu, ada? Untuk sementara ini yang selalu standby itu siomay Bandung sama empek-empek, Pak. Itu juga punya kamu? Itu sistemnya bagi hasil sama yang ngirim. Tapi untuk sewa kontrakan saya yang pegang. Jadinya ya lumayan lah, Pak. Tapi yang menjual kan tetap kamu ya? Iya. Oke, bagus. Luar biasa. Nanti yang ingin bisnis, belajar sama Mas Afif, sama Mas Uli Nuha ya. Yang mereka sudah mulai berjalan bisnisnya. Saya sangat senang, apalagi nanti kalau Mas Afif bisa dijual lewat online ya. Ada es kelamut online. Nah, nanti bisa dikirim ke Jakarta, Bandung, Surabaya gitu, dikemas yang bagus. Tapi sampai di sana masih bisa dikonsumsi, masih bisa digunakan dengan baik. Nanti dicoba ya, dicoba supaya menjadi lebih berkembang. Ada lagi yang mau bertanya? Ada enggak? Tidak ada? Sedikit lagi ya, kita tambah sedikit lagi. Nah,
Ini adalah salah satu dari bebas bertindak. Artinya merupakan pimpinan yang ofisial. Kemudian pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan. Karyawan menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan, supervisi, dan koordinasi. Keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan, kebijaksanaan lebih banyak dibuat oleh para bawahan, karyawan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri. Ini adalah bebas bertindak. Nah, saya mohon Anda ini yang sebagai calon-calon pemimpin, silakan nanti mau menerapkan pada pimpinan yang model apa, milih sendiri yang cocok dan sesuai dengan kondisi Anda masing-masing. Baiklah, kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, untuk pertemuan, ada? Mau menambahkan, Pak? Oh, silakan Mas Ulin. Ya, ini kalau di Indonesia memang cocoknya pakainya demokrasi, Pak. Iya, betul. Karena konstitusi sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan. Ya, mungkin udah, Pak. Itu aja, Pak. Oh iya. Itu kan pemerintahannya ya, Mas ya. Tapi kalau Anda punya perusahaan, mau otoriter silakan. Itu kewenangan Anda. Oh, gitu, Tidak ya? harus demokrasi. Oke, boleh. Mau pakai yang laissez-faire, boleh. Karena itu perusahaan Anda. Tapi kalau pemerintahan, iya. Oke ya, begitu. Ada lagi? Tapi kalau perusahaan kebanyakan pakainya itu Pak, yang partisipatif. Ya, karena dia ingin supaya karyawannya itu nggak podo lari. Nanti kalau karyawannya podo keluar kan repot juga. Bosnya juga nggak bisa kerja kan? Iya. Nanti Mas Ulin punya karyawan 10 keluar semua, oh, bingung. Bingung juga. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, selamat sore. Saya akhiri sampai di sini. Nanti malam ketemu lagi pada sistem informasi manajemen. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sampai di sini. Selamat sore, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.